Saya ditanya sama teman-teman mahasiswa, Romo itu selalu, jawaban mereka tadi, Romo itu selalu beruntung. Jangan mikir yang untung. Ada orang gembira, bergembiralah bersama mereka. Ada orang yang sedih, bantulah selagi bisa. Nah, kita ini susah ya. Ada orang susah, kita senang. SMS. Ada orang senang, kita antik betul. Kan enggak begitu. Yesus itu mengatakan, ya kan? Ada orang menari, hiduplah menari bersama mereka. Ketika ada orang yang berduka cita, yuk kita masuk cabut nyawanya. Ya enggak. Ayo kuatkan mereka, ya kan? Jangan ini kok naik turun aja. Bukan urusan kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik. Bahasanya para mahasiswa yang di sekitar saya, kok Romo ini selalu. Nah, nanti kemudian kan ditata Tuhan sendiri. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Pak Sales. Romo, sebetulnya bisa kalau disinergikan dengan program ini. Kami kan tidak tahu nomenklaturnya. Yuk diajari mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa itu latih dengan birokrasi. Semudah mungkin masuk. Bagaimana caranya? Next. Nah, saya mengusulkan bagaimana mempertajam. Jadi moral refleksi yang berguna bagi konseling itu dimulai dari diri kita. Pastoral konseling itu dimulai dari kita berdiri saat ini, apa yang kita pikirkan. Nah, saya mengusulkan 3 pertanyaan kunci. 1 tentang visi kehidupan, lalu yang kedua, apakah juga visi kehidupan itu mencakup keseluruhan kehidupan kita, atau kita cuma cuan, cuma keluarga, cuma Tuhan? Tidak, semuanya. Yang ketiga, apakah kita juga berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal diri, dengan segenap keseluruhan totalitas kehidupan, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, psike ini, jiwa inilah yang kemudian membuat kita bisa memberikan pekerjaan. Nah, ini menjadi bagian dari isi percakapan pastoral yang kemudian ketika berada di Amerika itulah saya baru tahu, iya ya, semakin saya mendalami human development, semakin saya menghargai kakek nenek saya. Mungkin pendidikannya cuma SR, tetapi SR zaman itu sungguh-sungguh belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Belanda. Ibu saya, bapak saya nggak bisa bahasa Belanda, nggak bisa bahasa Jepang. Kakek saya ST, sekolah teknik. Kalau Bung Karno itu S1 insinyur, kakek saya cuma ST, SMP, setingkat SMP, tapi di Bandung. Lalu kemudian bekerja di ini, ST. di PJK, satu perusahaan jabatan kereta api. Lalu bisa memperbaiki semua dalam bahasa Jepang. Karena dia bisa bahasa Belanda, dia bisa mengerti sedikit Jerman. Ketika di Bandung ada mesin dari Jerman yang datang, yang dijemput malah kakek saya. Saya kelas 2 SD diajak dari Kertosono ke Bandung naik kereta api di lokomotif di depan sendiri. Sehingga zaman kecil saya kemudian teringat, dia memberikan saya yang namanya empowerment, penguatan sebagai anak. Dan inilah yang paling utama. Seringkali pendidikan kita menjadi gagal untuk menguatkan. Empowermentnya nggak ada, inspiringnya nggak ada, hanya transfer.
ilmu, transfer, tidak ada insight. Nah ini yang kemudian menjadi kedoran. Maka saya senang sekali kalau juga tanya Bang Rosi ini, setiap detik kalau saya diberi kesempatan, saya tidak mau tidak menginspirasi. Saya tidak mau menjadikan ini hanya sekedar teori. Teori saya paham, mau apa, mau di mana, sampai kapan. Tetapi ingat, tidak semua lautan teori itu penting untuk kita. Mana yang paling penting, itu yang paling utama, yang bisa bekerja, bisa dikerjakan. Nah, Bapak Ibu sekarang juga boleh sharing sedikit apa yang bisa dipertajam. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Sampai jam berapa kita? Oh, waduh, kita ternyata tidak sampai jam 12 bayang saya, tetapi sampai 15 menit. Jadi, oh gitu ya? Baik, tidak marah kan dengan saya ya? Baik, ini 3 dulu ya, 1, 2, 3. Bentar. Mungkin apa sharingnya dibagi aja, 2 menit, 2 menit, 2 menit. 1, 2 menit. Baik. Nanti soalnya ada yang baik Romo, saya sering juga diskusi dengan para guru di sekolah-sekolah. Ada beberapa kali saya menemukan kasus orang mereka sering menafsirkannya seperti kerasukan begitu ya. Itu pandangan mereka. Dan kadang-kadang situasi seperti ini di sekolah itu kalau satu kena itu biasanya jangkit sampai beberapa orang dan kadang-kadang menimbulkan kepanikan di sekolah. Nah kemarin saya didatangi lagi guru agama yang memang bukan sebenarnya basicnya guru agama, tapi dia karena Katolik diminta mengajar agama gitu. Karena di SD itu banyak ada guru agama. Nah kasusnya terkait dengan anak yang ketakutan, bila ketakutannya itu meningkat dia menjadi histeris gitu. Nah, memang saya cukup mendapatkan banyak hal di materi Romo ini bahwa pengetahuan kita tentang kehidupan yang baiknya dimaksud Romo hal ini menentukan cara kita bertindak dalam konseling pastoral. Kalau saya sendiri melihatnya tidak selalu kasus seperti itu langsung dengan setan gitu. Nah cuman perlu digali secara dengan ilmu konseling dan segala macamnya bagaimana hal ini bisa ditangani, terutama dengan mencari latar belakang akar masalahnya. Tapi mungkin perlulah masukan dari Romo bagaimana baiknya metode konseling dalam kasus seperti ini, begitu. Terima kasih Nimo. Ini saya sharing sekaligus bertanya karena sejauh saya menjadi guru, saya punya pertanyaan penting dalam diri saya. Sebenarnya di mana posisi saya? Saya jujur, saya pekerjaan satu-satunya hanya guru. Tetapi di sisi lain, saya terlibat dalam banyak hal. Saya ketua organisasi Persatuan Pemuda Kerabat, saya pengurus koperasi, saya kelompok tani di keuskupan, saya masuk anggota komisi juga. Nah, dari keseharian saya lebih banyak terlibat dalam dunia masyarakat. Kadang saya bertanya kepada diri saya, apakah yang saya lakukan ini benar? Saya sempat diwacanakan untuk jadi direktur BUMDes, tidak saya ambil karena berdasarkan pertimbangan posisi sebagai penyuluh. Kemarin didorong untuk kades juga saya tidak ambil, teman-teman sekarang tahu kemarin. Jadi akhirnya saya bertanya sampai sejauh ini. Bahkan karena posisi saya seperti ini, bahkan teman-teman politik juga sering mengundang kita ke rumah mereka, Pak Bupati, Pak Wakil kemarin pernah mengundang juga. Jadi saya bertanya posisi saya, Pak Romo, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Karena apa yang kita lakukan di masyarakat itu memang murni untuk pelayanan, murni kita demi kemajuan banyak orang, demi kemajuan masyarakat. Tetapi di satu segi
jabatan itu menjadi dilema bagi saya. Saya kemarin sempat mau mundur dari pemilu, tetapi saya mencoba setia sampai akhir tahun ini saya selesaikan pemilu. Nah, ini dilema benar Romo. Jadi saya mohon masukannya, mohon pencerahannya, karena ini sampai hari ini saya masih bingung, masih tantangan terberat saya. Apakah benar pilihan saya sebagai pemilu? Terima kasih Romo. Baik Romo, nama saya Hans, penyuluh dari Kabupaten Bengkayang. Saya tertarik dengan kalimat yang di bold halaman 3. Banyak pemimpin umat saat ini ragu untuk membuat penilaian moral sama sekali karena takut menyinggung perasaan, menyakiti perasaan seseorang, atau takut dianggap menghakimi. Sebelumnya saya minta maaf sedalam-dalamnya Romo, karena yang saya akan ungkapkan ini menyangkut hierarki, tapi ini tidak semua, mungkin banyak tapi tidak semua begitu. Menurut pengalaman saya di beberapa masa yang lalu, di paroki kami itu bahkan hampir tidak pernah dibuat seperti pertemuan bersama pastor paroki dengan pengurus umat, begitu. Jadi saya lihat pengurus umat ini kebanyakan mereka itu basicnya kemungkinan besar ya nggak tamat S1, SMA, karena kemauannya itulah ingin melayani, maka mereka memberanikan diri mengurus umat, begitu. Pernyataan yang akan saya berikan bahwa pengurus umat ini kita ibaratkan sebagai anak dan bapaknya itu adalah pastor, begitu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri apabila pertemuan seperti itu jarang dibuat, begitu. Dibuat pun dalam setahun sekali, dan dibuat pun dalam tempo yang padat, main kilat, begitu. Lalu yang kedua, di saat turun ke lapangan, ke stasi, ada oknum yang saya lihat, minta maaf sekali lagi Romo ya, mungkin datang bicara biasa-biasa saja, saat diundang makan ke rumah biasa-biasa saja, tidak pernah ibaratnya memulai sesuatu, apa kabar kalian, apa kesusahan kalian. Jadi saya berterima kasih sekali Romo atas materi ini. Romo sudah mengajarkan bahwa menjadi pelayan itu harus rendah hati Romo. Jadi menjadikan mereka itu tidak percaya diri Romo, membuat keputusan-keputusan yang ada di stasi itu rancu. Contoh, saat yang lalu ada Romo yang mengatakan bahwa mereka yang mati bunuh diri tidak boleh didoakan. Datang Romo yang baru boleh. Jadi ini dilema. Akhirnya di stasi itu yang menjadi cibiran dan sebagainya itu memang ketua umat. Kesimpulan kami, bagaimana rangkulan dari paroki mengajak, yuk kamu sebagai anak kami memberikan penguatan biar lebih percaya diri mengurus umat. Karena garda paling terdepan itu adalah pengurus umat Romo. Tangan kanan Romo di paroki begitu. Jadi sekali lagi minta maaf Romo. Kemudian saya tertarik juga rumah karya pastoral yang terbuka. Sepertinya ini bagus idenya Romo. Karena beberapa saya lihat paroki itu mungkin ya ini gejala. Mudah-mudahan saya salah dengan saya Romo. Sepertinya tidak in melihat umatnya datang, jangankan untuk dikasih kopi, botol air aqua kecil saja sudah susah Romo. Begitu. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri itu. Ya, minta maaf Romo ya sekali lagi. Ini pengalaman kami. Mudah-mudahan pengalaman saya salah lah gitu ya. Tidak tahu pengalaman Bapak Ibu. Jadi kira-kira menurut apakah oknum ini tidak pernah mendalami pastoral konseling, ataukah perlu diperdalamkan lagi begitu biar lebih menyapa umat, biar lebih dekat lagi Romo. Terima kasih Romo. Tadi ada juga yang lain. Ya. Ibu dulu Ibu. Biar ada Suara ibu. Mungkin ada ibu yang lain. Ibu-ibu dulu, ibu kan ada ibu. Selain satu ini, adakah juga ibu yang lain yang mau mengatakan?
Kalau ada langsung angkat tangan ya, supaya bapak-bapak ini biar sabar dulu. Gantian. Ya, saya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Wiwi Romo, penjuru dari Kabupaten Skadau. Saya tertarik sekali untuk sharing, mungkin juga butuh motivasi tentang konseling pastoral. Kemarin ketika saya melihat jadwal ada materi konseling pastoral, saya tertarik dengan judul ini, Romo. Dari awal Romo menjelaskan, saya menyimak dan saya menyimpulkan bagi diri saya sendiri. Awalnya saya tidak tahu apa sih benda ini gitu, karena waktu kuliah dulu belum ketemu dengan konseling pastoral. Begitu saya melihat kembali ke diri saya, ternyata saya sudah melakukan ini begitu. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Romo dari awal sampai tadi, saya sudah, berarti saya sudah melakukan ini sebenarnya. Dan memang benar Romo, ketika kita mau melakukan konseling itu tidak harus formalitas ternyata ya. Dari kita bercakap-cakap, kita bisa saling menyembuhkan bahkan Romo, kalau menurut saya secara pribadi. Nah pertanyaannya itu, setiap orang kan punya karakter beda-beda ya Romo. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert juga. Nah itu kita sebagai penyuluh juga kita lebih banyak di lapangan dan kita melihat berbagai macam karakter juga. Saya dari Ketapang, Romo, baru mau jalan 4 tahun di Skadau, dan itu karakter masyarakat berbeda. Ketapang itu daerah tepian pantai ya Romo, perkotaan. Nah sementara tempat yang saya sekarang bertugas itu menurut saya jauh berbeda dari tempat yang asal saya gitu. Baru 4 tahun, belum sampai 4 tahun, tahun depan Februari baru 4 tahun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata saya sudah melaksanakan konseling ini dari yang kita bersharing, bertanya, tapi bukan berarti kita kepo kan ya Romo ya. Kamu ini. Kalau kepo itu ya tidak ada afirmasi positif ya. Kalau kita mau konseling itu kita ada sesuatu yang dicapai dari percakapan, pertanyaan dari hati ke hati. Dan memang kalau itu tidak terjadi dari hati ke hati, itu rasanya kosong ya Romo ya. Nah, satu sharing saja, kalau banyak kan tidak cukup waktunya. Suatu hari saya pernah, ya kalau boleh dikaitkan dengan ini berarti ini sudah terjadi konseling pastoral ya. Ada satu teman yang tiba-tiba dia memposting sesuatu yang membuat saya menarik untuk berkomentar. Marah karena karet pohon karet itu Romo ditoreh sama orang yang kebetulan kebun karet dia berbatasan dengan kebun karet orang lain. Nah karet kan sempat naik harganya 10.000 kalau tidak salah saat itu. Nah ketika karet naik, karetnya yang selama ini belum ditoreh, jadi dia cari karyawan untuk menoreh karetnya. Begitu survei ke lokasi karetnya, ternyata udah ada beberapa pohon karet yang ditoreh oleh tetangga sebelahnya itu. Nah kemudian dia mengancam-ancam, pokoknya saya tidak mau tahu, akan saya adat. Jadi begitu sampai dengan saya lewat di depan rumah saya, dari mana? Ini Pak dari bla 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 bla. Sambil ngomel-ngomel. Coba kita datang ke rumahnya, ke rumah orang yang menoreh itu. Saya tahu di mana rumahnya. Dengan semangat yang membara tadi, ingin langsung menghakimi, ini langsung kita adat saja karena bla 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 bla. Kalau segala sesuatu masih bisa kita bicarakan dari hati ke hati, sebaiknya jangan sedikit-sedikit adat. Saya bilang seperti itu. Lalu kemudian kita pergi ke rumah yang bersangkutan. Setelah bicara dari hati ke hati, ternyata itu tidak terjadi Romo. Dan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, sehingga besoknya tidak lagi diulangi oleh pelaku ini tadi dengan percakapan yang sudah panjang kali lebar. Nah, persoalan lain lagi dengan orang yang berbeda lagi, ketika kita sudah menjadi tempat untuk mereka bercerita, konselor tadi, kadang-kadang secara pribadi saya merasa orang ini kok menjadi berketergantungan ya dengan kita, gitu.
Seperti itu. Lalu ada kasus lain lagi, ketika dia sudah merasa nyaman, karena kalau dengan ini kita bicara selalu ada solusi. Suatu waktu ketika saya juga ke tempat yang lainnya dengan orang yang lainnya, kalau Romo tadi mengatakan pasien ya, yang tadi sering berkonsultasi menjadi tidak senang dengan saya karena saya ada orang lain. Alasannya ini tuh tidak baik, nanti kamu akan terpengaruh. Jadi saya menjadi diintervensi gitu. Padahal saya di sini bukan untuk pribadi dia saja, tetapi untuk siapapun yang membutuhkan. Yang katanya tidak baik, ketika kita bicara dari hati ke hati, ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, motivasinya untuk mungkin saya secara pribadi menghadapi orang-orang dengan karakter seperti ini tuh bagaimana gitu loh. Karena kita bukan hanya untuk dia, hadir untuk dia, tetapi juga untuk orang banyak begitu. Lalu kadang saya tidak tahu saya ini introvert atau extrovert, kadang-kadang lelah Romo. Lelah juga begitu kan. Walaupun kita bisa, tapi kadang kita lelah untuk menerima, kita seperti merasa kok jadi tong sampah gitu. Seperti itu Romo. Terima kasih. Ibu-ibu dulu, kalau misalnya ada, kalau tidak ada ya jangan dipaksa. Kalau tidak, beliau bapak silakan. Kalau yang di belakang di sana, kalau tadi yang di depan di sini tadi sampai, oke yang sampai, dan kamu ini lalu di belakang. Baik, terima kasih karena Anda ibu-ibu, saya juga ada nama ibu-ibunya, Fitri Fitriono, ya, saya Fitriono dari Sinta. Sama ibu ini. Kalau malam Fitriani boleh nanti. Aduh, bahaya loh. Baik, saya menyambung dari saudara abang kita tadi itu, abang An tadi itu, banyak pemimpin umat itu saat ini ragu untuk membuat penilaian orang. Baik, saya ketua lingkungan juga di Pabrik Katedral, yang umat-umat saya itu ya banyak yang tua-tua. Kalau sudah di grup itu, yang tua-tua itu, Umat saya, bro. kalau sudah posting sesuatu, dalam satu hari itu bisa sampai 10 yang dia posting itu. Satu orang, belum 2 orang. Itu kita mau negur dia sudah bapak-bapak ya. Nah, jadi bagaimana Bapak-bapak. untuk apakah harus langsung komen di grup itu atau mendatangi secara pribadi? Karena apa yang dia posting itu kadang jam 7 pagi sudah posting, nanti jam 10, nanti jam 12, malam sampai jam 11 pun masih dia posting. Jadi pertanyaan saya, Pastor, bagaimana ya sebagai pemimpin atau ketua lingkungan dalam hal ini ya untuk menegurnya, apakah bisa dengan di grup itu sendiri, tapi nanti kalau di grup itu ramai, apakah pribadi gitu. Itu saja Pastor. Di depan sini di depan. Abang di depan. Baik Romo, saya Felicius Roberto dari Kabupaten Bengkayang. Saya mau sedikit sharing untuk pengalaman penyuluh saya karena saya sendiri fokusnya di pembinaan itu anak-anak sekami dan OMK. Kebetulan saya sendiri masih OMK. Kami pembinaan itu ada kegiatan setiap hari Rabu namanya ya pembinaan sekami. Seringkali di hari Rabu itu selain kita PKTPC dan sudah berapa kali semenjak saya menjadi penyuluh, anak-anak sekami itu sering cerita, curhat dan segala macam lainnya. Yang menjadi kebingungan kami ketika mereka cerita tentang keluarga, masalah mereka, dan keluarga dan segala macam lainnya. Sementara yang mendengar ini kan belum punya keluarga dan segala tentang masalah dan lain-lainnya. Terus kalau tidak didengarkan
meninggalkan anaknya kasihan sampai merasa tatapan kosong dan hari-harinya. Kalau kami melihat ada anak binan kami yang mulai murung, tidak ceria seperti itu, kami mulai tanya, ada yang mau diceritakan kah? Ada yang punya masalah ini, kami panggil, tapi kami tidak menunjuk orangnya. Kami sudah tahu, oh mereka cerita sampai nangis, dan menjadi kebingungan kami, bagaimana kami menanggapinya, apalagi mereka terkait masalah keluarganya. Orang tua saya lagi ini, kami yang jadi korban, sering dimarah padahal kami tidak salah. Terus kami mau ke gereja juga kena marah karena imbas dari segala permasalahan di keluarga. Terus kami yang menanggapinya bingung mau gimana. Kalau pengalaman saya sendiri, kalau saya cerita tentang pengalaman saya sering ikut kegiatan dulu waktu SMP SMA itu juga dimarah. Tapi karena saya pembangkang, sampai pemikiran saya selagi kegiatan saya positif, saya akan ikut walaupun dimarah. Apa sih fungsinya kegiatan dulu waktu masih SMA sampai sekarang? Orang tua juga sudah SMA, orang tua tersadar bahwa kegiatan saya itu menghasilkan untuk diri saya, merubah diri saya dari yang malu dan segala macam lainnya. Bahkan kalau saya ingat dulu keluarga saya itu tidak aktif di gereja. Saya anak tua, saya ya di rumah untuk kegiatan karena orang kampung kan tidak terbiasa dengan banyak kegiatan dan segala macam lainnya. Tapi sampai saat ini bahkan orang tua saya lebih aktif dari saya di gereja. Kalau masalah pantang dan puasa saya lupa, tapi orang tua saya bahkan kalau ada sayur dan semua disembunyikan di bos. Saya pikir kok sekarang lebih taat ke mereka dibanding saya, padahal dulu mereka itu kadang saya terharu. Istilahnya kalau saya ingin mendidik anak binaan saya seperti itu kan beda-beda orang. Kalian merawatnya dengan orang tua kalian, kegiatan kalian kan positif, tapi beda orang kan beda keluarga, beda tanggapannya. Jadi itu. Terus di OMK kebetulan Romo juga mendampingi mahasiswa. Permasalahan di orang muda ini pasti yang pertama itu circle. Jadi kelompok-kelompok. Di daerah kami kelompok-kelompok itu sangat kuat. Bahkan kalau ada satu orang tersakiti oleh kelompok yang lain, nggak mulai. Jangan dia katanya ke gereja kalau masih ada sini. Dari satu orang bermasalah jadi 4-5 orang hilang. Padahal yang bermasalah satu, karena satu tidak mau di gereja, kapan mau di gereja? Ini ngomongkan saya ini, lalu menarik yang lainnya. Itu bagaimana juga orang mengatasinya tentang circle-circlean. Terus ya kalau cerita OMK ini apa ya, umat-umat istilahnya harapan besar di gereja itu orang muda. Kalau misalnya kegiatan di gereja kalau tidak ada lihat orang muda, rasanya kemana OMK-nya, kemana orang kok tidak ada kelihatan ini. Padahal sampai sekarang yang saya tekankan ke teman-teman, kalau ada orang tua yang menanyakan seperti itu dan orang tua itu punya anak yang umur OMK, coba tanya, anak bapak ibu sudah adakah di sini? Jangan menanyakan OMK yang lain, tapi tanyakan dulu anak bapak ibu. Apakah bapak ibu sudah mendorong anaknya untuk terlibat di gereja, atau setiap kali bapak ibu tidak melihat anak yang lain dicari? Tapi ya pasti ada cibiran omongan yang dari kami OMK itu ya berlebih. Jadi itu Romo tadi. Kalau misalnya kita kan tidak tahu, belum merasakan bagaimana mengatasi hal seperti itu. Terima kasih. Satu saja dulu ya, karena kita sampai jam 12. Namun pertanyaannya lebih disingkat. Meskipun ada cerita tapi disingkat. Ya. Oke.